11 MIPA 1. Saya Siva Yanandika. Saya Asifa Dea. Saya Fani Ramadhani. Saya Kesha Naswa. Saya Maulidia. Saya Rizky Eka. Di sini kami akan melakukan praktikum indikator asam dan basa. Stay tune. Dadah. Alat praktikum yang digunakan dalam praktik ini adalah aqua gelas bekas sebagai pengganti wadah, sedotan sebagai pengganti pipet, dan biting sebagai pengganti sendok atau pengaduk. Ada juga bahan praktikum yang digunakan. Pertama ada cuka, air suling, gula dan garam, kunyit bubuk. Untuk larutan sabun kita menggunakan deterjen, dan yang terakhir jeruk nipis. Nah teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam praktikum ini adalah menuangkan setiap bahan ke dalam masing-masing wadah. Pertama kita tuangkan kunyit, lalu kita tuangkan garam, air suling, gula, cuka, jeruk nipis, dan yang terakhir sabun atau deterjen. Agar bahan-bahan tadi bisa menjadi larutan, di langkah kedua kita harus menuangkan air ke masing-masing bahan, kecuali cuka dan air suling. Nah, agar kita dapat membedakan perbedaan antara larutan asam, larutan basa, dan larutan netral, maka di langkah ketiga kita harus meneteskan 5 tetes larutan kunyit ke dalam larutan-larutan. Lalu diaduk hingga larutan mengalami perubahan warna. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan-kesimpulan dari praktikum kali ini, yang pertama adalah semakin keruh larutan, maka pH semakin tinggi. Dan larutan itu bisa disebut dengan larutan basa. Contohnya adalah sabun dan kunyit. Kedua, jika larutan tidak terlalu keruh atau tidak terlalu terang atau cerah, maka larutan tersebut dapat dikatakan larutan netral karena pH sama dengan 7. Contohnya garam, gula, dan air suling. Ketiga atau terakhir, jika larutan berwarna cerah, maka pH kurang dari 7. Itu disebut larutan asam. Contohnya jeruk nipis dan cuka. Teman-teman, kita sudah berada di akhir praktikum nih. Semoga video ini membantu kalian ya. Hai guys, jadi itu praktikum dari kelompok kami. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dadah.